Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya Endang Fitrianingsih, CGP Angkatan ke-9 dari Kota Lubuk Linggau akan mempraktekkan tentang coaching dengan menggunakan model Tirta. Selamat siang Bu Endang. Selamat siang Ibu Ayu, apa kabar Ibu Ayu? Baik Bu Endang. Bu Endang bagaimana? Sehat juga. Sehat juga ya. Begini Bu Endang, sesuai janji kita kemarin, saya menghubungi Bu Endang. Saya ingin Bu Endang membantu saya dalam coaching nanti bersama dengan saya, Pak Retno, di mana beliau ini mengalami sesuatu hal di dalam kelas. Mungkin beliau juga mengharapkan menyelesaikan permasalahan yang beliau hadapi. Jadi nanti saya diminta oleh Bu Ayu sebagai observer ya, di mana dalam proses pelaksanaan coaching Ibu akan bertindak sebagai coach dan rekan Ibu akan bertindak sebagai coaching. Oke, terkait coaching nanti kita akan menggunakan alur Tirta bagaimana Bu? Iya Ibu, saya juga memiliki pemikiran yang sama bahwa ketika saya melakukan coaching nanti bersama Pak Retno, saya juga menggunakan alur Tirta di mana saya sebagai coachnya dan Pak Retno sendiri sebagai coachingnya. Oke, jadi nanti sebagai observer nanti saya akan menilai ya, melakukan penilaian dengan 4 kriteria. Gimana Bu? Boleh Bu, boleh. Yang pertama itu kriteria kurang baik, kemudian nanti ada kriteria yang cukup baik, kemudian baik dan sangat baik. Oh, gitu. baik, Ibu. Gimana? Setuju nggak Bu? Setuju Ibu, Ya, setuju. oke. Lalu kompetensi apa sih yang Ibu inginkan nanti yang akan dikembangkan dalam proses coaching ini? Saya sudah memikirkan ini juga Ibu, bahwa saya akan mengembangkan 3 kompetensi dalam coaching nanti. Yang pertama itu saya akan memberikan kehadiran penuh, kemudian yang berikutnya itu menjadi pendengar yang aktif, dan yang terakhir itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi nanti akan ada 3 kompetensi yang mau dikembangkan. Iya benar Ibu. Nah kira-kira nanti yang benar-benar jadi spesifik dari kompetensi ini yang ingin dikembangkan itu yang bagian mana? Mungkin yang bagian memberikan pertanyaan yang berbobot ya Ibu. Jadi pertanyaan yang berbobot ya. Oke, semuanya yang Ibu inginkan saya sebagai observer sudah saya catat. Jadi untuk pelaksanaannya kira-kira kapan? Begini Ibu, kebetulan saya juga sudah membuat janji dengan Pak Retno-nya sendiri. Beliau sedang dalam perjalanan menuju ke sini, jadi saya nanti meminta waktu Ibu kembali untuk menemani kami dalam coaching. Oke, jadi nanti saya kalau Pak Inonya sudah datang, saya dipanggil aja ya Bu ya. Oh baik Ibu, baik. Nanti kabarin aja kalau sudah datang. Baik Ibu, terima kasih Bu Sama-sama, Bu Endang. Ayu. Selamat siang Pak Retno. Selamat siang Bu Ayu. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Bu Ayu gimana kabarnya? Baik juga Pak Retno. Nah, sesuai pertemuan kita kemarin, Bapak mengirim pesan dan kita juga sudah bertemu bahwa Bapak akan menyampaikan sesuatu atau berdiskusi dengan saya ya Pak ya. Iya, Ya Pak betul, ya. Bu. Nah, kira-kira apa yang mau kita diskusikan siang hari ini Pak Retno? Jadi begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa bahwa murid-murid di kelas saya ini kurang semangat dalam belajar di kelas Bu. Jadi menurut Pak Retno, apakah ada sesuatu yang menyebabkan peserta didik atau murid Bapak di dalam kelas itu mengapa mereka tidak bersemangat ketika melakukan kegiatan pembelajaran? Nah, di kelas itu saya itu merasa bahwa anak-anak ini bosan sekali Bu. Pada saat saya menyampaikan materi yang bersifat ya gitu-gitu aja, lalu terkesan monoton dan membosankan Bu bagi anak-anak. Itu yang saya rasakan ya Bu ya, apalagi seperti anak-anak gitu ya.
ia merasa bosan, jenuh, dan tampaknya ya bersemangat dalam belajar. Jadi dari pertemuan hari ini apa yang mau Bapak harapkan? Setelah kita ngobrol ini ya Bu ya, mungkin saya minta solusi terbaik dari Ibu Ayu atas permasalahan yang saya hadapi di kelas gitu. Seperti anak yang kurang bersemangat dalam kegiatan tadi ya Pak Eno. Iya, betul Bu. Pak Eno sudah mencari tahu tadi bahwa yang menyebabkan mereka kurang bersemangat itu karena pembelajaran yang Iya, membosankan. betul. Metode saya tuh monoton gitu Bu. Yang saya pakai ya hanya sekedar ceramah di dalam kelas gitu ya, tanpa ada semangat-semangatnya Bu. Oh, Itu baik, yang saya permasalahan tangkap saya. artinya Bapak melakukan kegiatan pembelajaran yang sama setiap harinya. Iya, Begitu Bu. Jadi betul. membuat anak-anak kurang bersemangat ataupun membuat kegiatan pembelajaran itu menjadi sangat membosankan Iya, bagi mereka. monoton gitu Bu. Monoton seperti itu. Nah, Pak Eno, kalau boleh tahu apa saja metode yang Bapak gunakan dalam kegiatan pembelajaran di kelas Bapak? Kalau yang sering saya gunakan itu hanya metode ceramah Bu. Tidak ada metode yang lain? Iya Bu, itu kan ya ringkas gitu ya, nggak terlalu pusing, hanya menyampaikan materi saja. Saya pikir seperti itu lebih nyaman buat saya sebagai seorang guru. Tapi ternyata ya anak-anak seperti itu jadinya Bu. Jadi saya bingung. Iya benar Pak Eno, dari masalah yang Bapak hadapin itu menurut Pak Eno apakah solusi atau penyelesaian yang akan Bapak rencanakan untuk membangkitkan kembali gairah belajar peserta didik di kelas Pak Eno? Kira-kira adakah aksi yang akan Bapak rencanakan? Kan karena Bapak tadi sudah tahu nih apa permasalahan yang Bapak hadapi. Kira-kira dari metode belajar juga Bapak sudah tahu apa yang Bapak lakukan. Apakah ada rencana-rencana yang akan Bapak lakukan untuk kembali membangkitkan semangat belajar peserta didik Bapak di dalam kelas? Iya, ini Bu, saya itu sering melihat tentang video-video pembelajaran di YouTube ya Bu ya. Benar. Terus di Instagram segala macam, di media sosial itu ya Bu ya. Ternyata banyak guru-guru di luar sana itu sering berbagi praktik baik menggunakan metode pembelajaran yang menggunakan ice breaking lah atau games pembelajaran yang lain ini, sehingga pembelajaran ini hidup Bu di kelas. Terus apa ya yang sering saya baca itu ada pembelajaran berdiferensiasi Bu. Oh iya. Nah, ini bisa dilakukan mungkin Bu ya di kelas saya ya, supaya anak-anak ini lebih semangat lagi gitu ya. Mungkin sangat bisa Pak Retno. Iya. Mungkin Pak Retno juga bisa memberikan kegiatan yang sesuai dengan minat, gaya belajar ataupun kesiapan dari peserta didik Ya, Pak Retno. betul Seperti Bu. yang kata Pak Retno tadi, kegiatan pembelajaran yang Diferensiasi itu sudah saya pernah baca Bu ya. Pembelajaran berdiferensiasi ini sesuai dengan kebutuhan siswa. Benar sekali Pak Retno. Nah, jadi saya akan coba mungkin Bu ya, menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Baik, itu sangat baik Pak Retno jika Bapak nanti di kemudian hari melaksanakan kegiatan itu. Nah, mudah-mudahan kegiatan itu dapat Bapak lakukan dan apa yang Bapak harapkan terhadap peserta didik Bapak juga dapat meningkat, mereka lebih antusias lagi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, Pak Retno tadi kan Bapak sudah tahu nih permasalahan yang Bapak hadapi, bahkan Bapak sudah memikirkan solusi yang akan Bapak lakukan, dan Bapak juga sudah mau merencanakan aksi seperti melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya, menurut betul, Bu. minat, gaya belajar, Ya. kesiapan anak. Nah, Pak Retno, kira-kira Bapak punya komitmen apa nih untuk rencana Bapak ke depan? Nah,
Kalau komitmen saya ini Bu, saya akan berkomitmen bahwa merencanakan pembelajaran yang berdiferensiasi itu Bu ya, menggunakan sumber belajar dari YouTube, terus pembelajarannya ada ice breaking, biar anak-anak di dalam kelas itu bisa semangat lagi gitu Bu, dan membangkitkan motivasi. Iya, seperti itu. Nah, selain itu kan Pak Ratu tadi sudah berkomitmen, udah banyak nih Iya. rencana, komitmen ke depan. Nah, kira-kira Pak, siapa saja yang akan terlibat dalam membantu Bapak untuk menjaga komitmen Bapak ini supaya terus berjalan dengan baik? Iya. Jadi Bu, saya akan berkomitmen gitu ya, terus bekerja sama juga sama rekan sejawat, kemudian ada kepala sekolah Bu yang harusnya bisa mendukung aksi saya ini. Lalu saya juga akan selalu berkolaborasi dengan teman-teman sejawat saya gitu ya Bu ya, rekan-rekan guru yang lain, untuk ya belajar bersama gitu Bu, mencari metode pembelajaran yang tidak terlalu membosankan di dalam kelas gitu. Jadi ada kepala sekolah, teman-teman rekan sejawat saya, atau juga saya akan mencari referensi metode model pembelajaran yang lain itu di YouTube, di media sosial yang lain gitu ya Bu ya. Jadi artinya Bapak Retno akan berkolaborasi ya Iya. dengan seluruh warga sekolah pastinya. Betul. Ya, Pak, ya. Nah, ini rencana yang bagus Bapak. Semoga apa yang Bapak rencanakan, apa yang akan Bapak lakukan di masa depan dengan komitmen dan kolaboratif bersama seluruh warga sekolah ini tercapai dan berjalan lancar sesuai dengan harapan Bapak ya Pak ya. Baik Bu, insya Allah ini akan segera saya lakukan dan akan segera saya terapkan ya Bu ya. Mudah-mudahan pembelajaran di kelas itu bisa sesuai dengan harapan saya gitu. Terima kasih Bu Ayu, ini Sama-sama loh Pak Retno. telah membantu saya memberikan solusi yang terbaik. Mudah-mudahan pembelajaran di kelas dan kita sebagai seorang guru bisa menjadi lebih baik lagi. Baik, sama-sama Pak Retno ya. Semoga Terima kasih Bu Ayu. kedepannya kita bisa menemukan kembali solusi-solusi atas Iya. masalah yang kita hadapi. Iya. Terima kasih ya Bu Ayu ya. Sama-sama Pak. Selamat siang. Selamat siang. Tadi saya sudah melihat coaching dari Bu Ayu Iya, ya, Ibu. sebagai coach yang luar biasa, dan coachingnya itu Pak Retno Iya, ya. benar, Ibu. Jadi setelah melaksanakan coaching tadi, bagaimana hasilnya kira-kira Ibu Ayu? Menurut saya, Bu, saya sudah melakukan kegiatan coaching tadi sesuai alur yang sudah kita sepakati di awal, yaitu alur Tirta. Saya sudah lakukan. Saya rasa saya sudah melakukannya dengan baik, Ibu. Oh gitu ya. Jadi sekarang itu kalau menurut Bu Ayu bagaimana performa Ibu tadi dalam proses coaching? Kalau performa yang saya lakukan itu, saya sudah berusaha menjadi coach yang baik bagi Pak Retno ya Bu ya. Itu menurut penilaian saya. Tapi saya rasa Ibu juga mempunyai penilaian tersendiri atas praktik coaching yang saya lakukan. Oke. Apa sih yang membuat Ibu menilai demikian gitu? Karena yang saya lakukan itu mengajak coach saya untuk menemukan solusi atas permasalahan yang Pak Retno alami atau coach saya alami, dan ternyata Pak Retno setelah memahami permasalahan yang ada di dalam kelasnya dan beliau juga menemukan solusi, bahkan membuat rencana aksi yang akan dilakukan selanjutnya. Dan yang paling akhir itu Pak Retno juga akan berkomitmen dalam melakukan rencana-rencana baik itu ke depannya. Oh, iya, saya tadi juga melihat ya, Bu Ayu sudah menjadi coach yang sangat bagus untuk Terima kasih. Pak Retno ya. Jadi kedepannya kira-kira langkah-langkah apa yang akan Ibu Ayu lakukan setelah melakukan proses coaching ini? Langkah-langkah yang saya rencanakan untuk ke depan, khususnya kepada saya, Ibu,
Saya tentunya ingin merefleksikan diri terlebih dahulu atas coaching yang saya lakukan, apakah memiliki kekurangan. Jika itu memiliki kekurangan, saya akan memperbaiki agar di masa depan saya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi kepada rekan-rekan sejawat lainnya. Oke, dalam proses refleksi nih Bu ya, kira-kira siapa yang akan Ibu ajak untuk membantu Ibu nih supaya hasilnya nanti lebih baik lagi gitu? Iya benar Ibu. Kalau dipikir-pikir banyak ya Bu ya, yang akan kita ajak terlibat dalam merefleksikan diri, apalagi untuk perencanaan-perencanaan di masa depan. Tentunya salah satunya itu pemimpin, yaitu kepala sekolah saya, rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah, bisa juga memberdayakan guru-guru senior ya Bu ya, dan juga peserta didik tentunya yang terlibat langsung di dalam kegiatan kelas. Adakah nanti referensi-referensi lain yang akan Ibu Ayu cari nih untuk perbaikan coaching ke depannya? Kita juga bisa mencari literasi lain dari banyak ya Bu, seperti blog atau media internet atau media-media lain yang bisa kita gunakan, apalagi di zaman canggih saat ini. Jadi harapan saya akan menambah literasi pengetahuan saya melalui kegiatan-kegiatan mencari ilmu-ilmu dari sumber-sumber yang saya sebutkan tadi. Jadi kapan kira-kira Ibu mau mulai cari referensinya nih? Kalau bisa secepatnya Ibu untuk memperbaiki diri ke masa depan. Nanti saya tunggu ya gimana hasil dari refleksi, Baik, kemudian perbaikannya. Jadi nanti kita sama-sama tahu bagaimana perkembangan dari proses coaching Bu Ayu ini sebagai seorang coach yang baik seperti itu saja ya Bu ya. Baik Ibu, baik. Mungkin itu saja cukup Bu penyampaian saya sebagai seorang observer untuk Ibu Ayu ya sebagai coach tadi. Kedepannya mudah-mudahan kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Ibu untuk waktu Ibu Enda. Ya, sama-sama Bu Ayu. Terima kasih Bu, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Eno. Waalaikumsalam Bu Enda. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah. Bu Enda, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Gini, hari ini itu saya tuh ada janji sama teman saya, yaitu Bu Ayu. Beliau itu sedang ada permasalahan di sekolahnya, yaitu tentang pembelajaran siswa di kelas. Nah, jadi saya ini rencana mau melakukan coaching nih sama Bu Ayu. Nah, dalam proses coaching ini kami tuh butuh observer Pak, gitu. Jadi kami minta Pak Retno nanti bisa menjadi observer kami dalam proses coaching kami. Baik, siap Ibu. Jadi sesuai dengan janji kita kemarin ya Bu ya. Jadi saya akan menjadi observernya. Ibu Endang ini akan melakukan coaching menggunakan model Iya, rencana saya akan melakukan coaching dengan menggunakan model Tirta ya Pak ya. Jadi biar lebih runut dan bisa menyelesaikan permasalahannya lebih baik. Oke, baik Bu. Jadi nanti saya akan menjadi observernya. Saya akan memakai 4 kriteria penilaian ya Bu Endangnya. Yang pertama itu kurang baik, cukup, baik, dan sangat baik. Ya, jadi dari 4 kriteria penilaian itu saya akan melihat proses coaching yang Ibu lakukan. Lalu kompetensi coaching apa nih Bu yang ingin Ibu kembangkan terhadap Ibu Ayu nanti? Rencana saya itu Pak, saya itu ingin melakukan proses coaching dengan pengembangan, yaitu saya akan melakukan kehadiran penuh, kemudian melakukan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian akan menjadi seorang pendengar yang aktif gitu Pak. Ketiga-tiganya ya Bu ya. Baik Bu, dari ketiga yang Ibu sampaikan tadi kompetensinya secara spesifik mungkin ya, yang mana nih yang ingin Ibu terapkan terhadap coaching nanti ya? Mungkin kalau mau yang spesifik saya akan mencoba untuk memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Iya, pertanyaan berbobot. Supaya nanti bisa menggali potensi supaya bisa menggali potensi atau menggali permasalahan-permasalahan yang Bu Ayu hadapi di kelas gitu. Oke.
Baik Ibu Endang, semuanya ini sudah saya catat gitu ya, berarti untuk mengetahui Bu Endang mencapai apa yang telah diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching yang akan Ibu lakukan. Kira-kira nih Bu Endang, kapan akan dilaksanakannya Bu? Kami tadi sudah janjian sih ya Pak ya, via WA, kemungkinan sekitar jam 2-an nanti Bu Ayu akan kesini. Jadi insya Allah hari ini Pak dilaksanakan proses coachingnya. Bapak ada waktu nggak? Oke, siap Bu. Insya Allah nanti kalau misalkan Ibu Ayunya sudah ada, saya akan bersedia, lalu Bu Endang hubungi saja kalau misalkan Ibu Ayunya sudah hadir. Oke, siap ya Pak ya, nanti saya hubungi langsung ya Pak ya. Terima Baik kasih Ibu, Pak. baik Ibu, terima kasih. Halo Bu Ayu. Halo Bu Endang. Apa kabarnya hari ini? Aduh Ibu, baik sebenarnya Ibu, tapi ada sesuatu yang mengganjal dalam hati dengan kondisi peserta didik yang membuat saya juga kurang nyaman, peserta didik saya juga kurang nyaman. Ketika dalam pembelajaran itu saya perhatikan ada sesuatu yang terjadi pada mereka dan itu membuat saya terbebani baik secara mental ya Bu sebagai pendidik gitu Bu. Jadi saya berpikir saya ingin menemui Bu Endang untuk mendiskusikan apa yang saya alami hari ini itulah kita atau beberapa hari kemarin. Ya, itulah Ibu kemarin buat janji ya, hari ini kita mau Iya, melakukan benar, Ibu. coaching ya Bu ya. Tapi sebelumnya perkenalkan Ibu, ini observer kita hari ini Pak Enos. Semoga nanti Yang Pak Retno. semoga nanti bisa membantu kita dalam proses coaching ini ya Bu Ayu. Jadi dari obrolan kita hari ini kira-kira apa yang diharapkan sama Bu Ayu ya? Tentunya harapan terbesar saya bisa menemukan solusi atas apa yang saya alami, apa yang saya hadapi. Semoga Ibu Endang dapat membantu saya untuk saya bisa mencari solusi atas masalah saya, dan itu baik untuk saya dan juga peserta didik saya. Mudah-mudahan ya Bu Ayu ya. Jadi tadi saya kan sudah dengar cerita Bu Ayu tadi Iya, ya, Insya Allah. benar. Jadi anak-anak ini lagi kurang antusias di kelas, Iya, jadi benar, lagi Bu. males-malesan, Males-malesan, gitu ya. tidak semangat. Tidak semangat. Jadi kalau menurut Ibu Ayu nih ya, kira-kira tuh apa sih yang membuat mereka seperti itu ya Bu ya? Kalau saya pikir-pikir ya Bu, beberapa bulan terakhir ini memang saya baru tersadar beberapa hari kemarin, kok sepertinya pembelajaran ini sangat membosankan. Saya saja yang sebagai pendidik melihat tingkah anak yang semakin tidak menentu, saya melihat ada apa dengan peserta didik saya, kenapa mereka bertingkah hal-hal yang tidak menyenangkan begitu kan. Bahkan ada yang sampai malas-malasan, ada yang tidur di dalam kelas. Itu sebagai pendidik saya sangat sedih Bu gitu. Apakah kesalahannya ada di saya, apakah kesalahannya juga ada di peserta didik saya belum tahu juga Bu. Begitu Bu. Jadi kalau dari yang Ibu Ayu ceritakan tadi ya, kira-kira kalau seperti itu boleh saya tanya gimana sih proses pembelajaran Bu Ayu di kelas? Kalau proses pembelajaran yang saya lakukan itu menurut saya sih sudah baik ya Bu ya, menurut pandangan mata saya, apa yang saya lakukan saya sudah memberikan yang terbaik menurut saya. Tapi melihat kondisi keadaan peserta didik saya saat ini, saya jadi tidak percaya diri bahwa saya adalah pendidik yang baik begitu Ibu. Jadi kegiatan yang saya lakukan itu memang metodenya yang sama setiap harinya Ibu, itu metode ceramah. Paling saya menjelaskan, habis itu memberikan tugas, sudah begitu aja setiap hari Ibu. Jadi Ibu Ayu selama ini menggunakan metode ceramah ya Bu Iya, Ayu. benar. Kira-kira dari melihat ketika Ibu menggunakan metode ceramah itu anak-anak senang apa nggak di kelas ya Bu ya? Ternyata yang setelah saya amati dan perhatikan itu sangat membosankan bagi peserta didik saya Bu. Bahkan yang itu tadi Bu, seperti yang saya ceritakan di awal tadi, bahkan ada yang tidur di dalam kelas. Mungkin apakah bosan mendengar suara-suara saya ketika menceritakan sesuatu atau menjelaskan sesuatu gitu Bu.
Jadi kalau menurut Bu Ayu supaya anak-anaknya nggak bosan, apa ya yang bisa dilakukan ya Bu ya? Kalau saya pikir-pikir Bu, setelah berbicara di sini, saya jadi terpikir begitu ya Bu ya, kenapa saya tidak mengubah metode kegiatan yang akan saya lakukan di dalam kelas. Jadi saya itu pengennya itu membuat metode yang menyenangkan bagi anak Bu. Mungkin dari metode kegiatan pembelajaran yang saya ubah nanti, saya berharap anak-anak didik saya ini dapat mengikuti kegiatan pembelajaran yang lebih baik lagi. Saya setuju Ibu Ayu. Oh ya Bu Ayu pernah dengar nggak pembelajaran yang berdiferensiasi? Kalau saya sekilas mendengar itu pernah Ibu, gitu. Namun saya tidak begitu memahami apa yang tujuan daripada kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini. Mungkin secara singkat teman-teman sejawat lainnya juga pernah memperdengarkan ini bahwa ada kegiatan pembelajaran yang demikian, tapi saya tidak begitu tertarik gitu Bu dengan pembicaraan ini. Jadi saya pikir saya hanya cukup mengajar, lakukan yang terbaik. Ternyata itu tidak baik untuk peserta didik saya. Dari yang sekilas nih yang Ibu dengar dari teman-teman sejawat yang tadi, apa yang Ibu tangkap dari pembelajaran berdiferensiasi? Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang melihat kebutuhan peserta didik gitu, dan bisa juga gaya belajar peserta didik kita, minat atau bakat yang mereka miliki. Seperti itu sih Bu yang saya tahu. Ya. Jadi kalau seperti yang dijelaskan Bu Ayu tadi ya tentang pembelajaran diferensiasi, kira-kira bisa nggak tuh diterapkan pembelajaran diferensiasi di kelas itu supaya anak-anak tuh nggak bosen gitu? Mungkin sebenarnya bisa ya Bu ya. Pasti kalau saya bayang-bayangkan juga ketika itu dilakukan di kelas saya, mungkin anak-anak akan merasa senang ketika kegiatan itu dilakukan sesuai dengan minat, bakat, bahkan kesiapan belajar mereka dan juga kebutuhan mereka. Tapi jadi saya berpikir kenapa saya tidak lakukan ya, gitu ya Bu ya. Dengan berbincang, berdiskusi seperti ini Bu, sebenarnya menambah pemahaman saya untuk selanjutnya apa yang harus saya lakukan. Jadi kan tadi tuh saya agak inget ya tadi tuh Ibu Ayu tadi kan bilang kata ada anak yang tidur juga. Bener ya sampai tidur. Kira-kira itu anaknya tertidur itu gara-gara proses pembelajarannya yang membosankan atau memang benar-benar ngantuk itu Bu Ayu? Nah itu Bu yang jadi juga permasalahan saya di sini. Saya belum mengetahui dengan jelas apakah anak didik saya ini bosan, mengantuk karena kegiatan metode pembelajaran yang saya lakukan itu saja, ataukah memang ini dari masalah dari anaknya sendiri gitu kan. Jadi saya belum bisa memastikan Bu apakah ini dari saya sendiri atau dari peserta didik saya sendiri. Tapi nanti mungkin akan saya cari tahu Bu biar saya bisa melakukan atau merencanakan atau yang perlu saya rencanakan untuk mengembangkan peserta didik saya. Saya setuju dengan Bu Ayu ya, jadi supaya permasalahannya itu kan bisa selesai semua ya Bu ya, anak kantor, yang lainnya bisa bahagia belajar di kelas. Jadi kedepannya kira-kira gimana nih rencana Bu Ayu nih dalam proses pembelajaran di kelas? Tentunya Bu, saya akan mengubah metode pembelajaran yang saya lakukan di kelas gitu ya. Yang tadinya pembelajarannya monoton seperti itu, hanya menggunakan metode ceramah, besok menggunakan metode ceramah lagi. Saya saja mungkin setelah saya menyadari kesalahan saya juga seandainya menjadi posisi peserta didik, saya juga tidak mau gitu, kalau kegiatan hal yang sama yang saya terima setiap harinya. Dan saya berencana Bu akan mengubah metode pembelajaran terutama di kelas saya ya Bu ya. Mungkin yang seperti yang Ibu sarankan tadi, kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini juga akan saya coba lakukan di kelas saya. Saya akan membagi kegiatan pembelajaran menurut kesiapan peserta didik saya, menurut minat belajarnya, bahkan bakat yang mereka punya. Bagus sekali Bu Ayu rencananya ya.
kira-kira nih Bu Ayu, komitmen Ibu Ayu ke depannya tuh gimana Cuk untuk melakukan rancangan kegiatan ini Bu Ayu? Tentunya saya terlebih dahulu harus merefleksikan diri ya Bu ya. Merefleksikan diri dulu dengan setiap kesalahan-kesalahan yang saya lakukan, metode kegiatan apa yang harus saya perbaiki di dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Setelah itu saya akan membuat rencana aksi kegiatan yang akan saya lakukan di dalam kelas, dan juga akan berkolaborasi bersama-sama dengan rekan mungkin sejawat di dalam sekolah untuk menindaklanjuti aksi saya nanti di dalam kelas. Bagus ya Bu ya komitmennya. Jadi untuk untuk menjalankan rencana Ibu nanti, siapa saja nih yang akan dilibatkan Bu dalam berkolaborasi? Pastinya nggak muluk-muluk ya Bu ya, pasti seluruh warga yang ada di sekolah. Tentunya pimpinan saya, kepala sekolah saya, rekan-rekan guru, dan juga mungkin peserta didik juga akan dilibatkan untuk mencapai komitmen yang baik tadi. Bagus ya Bu ya. Saya pribadi mendukung sekali rencana Ibu dan komitmen Ibu ke depannya dalam mewujudkan pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi di kelas. Semoga nanti proses pembelajarannya lebih menyenangkan lagi, siswanya nggak bosan lagi, dan semua yang Ibu rencanakan itu bisa berjalan dengan baik ya Bu Ayu ya. Terima kasih loh Bu Endang untuk Sama-sama. waktunya, sudah mendengarkan saya, membantu saya memahami masalah yang saya hadapi, bahkan saya juga bisa menemukan solusi dengan apa yang saya alami. Dan semoga rencana dan komitmen saya ini dapat saya laksanakan sesegera mungkin. Nanti apapun perkembangan yang saya alami akan saya sampaikan kepada diri. Terima kasih Bu Ayu, luar biasa Bu Ayu ya. Jadi nanti insya Allah saya akan menunggu bagaimana perkembangan anak-anak kita selanjutnya. Semoga rencananya berjalan dengan baik ya Bu Ayu ya. Terima kasih. Demikianlah tadi percakapan pada fase observasi. Selanjutnya kami akan melakukan percakapan pasca observasi bersama observer. Baik Bu Endang, Iya Pak. tadi sudah melakukan coaching ya sama Iya. Ibu Ayu ya. Gimana Bu hasilnya kira-kira? Kalau yang dari yang saya lihat ya Pak, yang saya jalani nih sama Bu Ayu, saya merasa bahwa sudah menemukan hasil yang baik ya kalau menurut penilaian saya sendiri ya Pak ya gitu. Betul. Alhamdulillah Bu ya. Jadi gini Bu, kita langsung saja bahas analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Ibu lakukan tadi, yang disampaikan di awal ya Bu ya. Kira-kira nih setelah melakukan coaching bersama Ibu Ayu, ketercapaian indikator apa Bu yang telah dicapai kira-kira Bu? Kalau menurut saya tadi ya, saya sudah berusaha untuk menjadi coach yang baik untuk Ibu Ayu dengan menjadi pendengar yang baik dari Iya, apa betul. yang beliau ceritakan, yang beliau sampaikan. Kemudian saya juga sudah berusaha untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Ayu mampu mengeluarkan permasalahannya dan juga mampu mengatasi dengan sendirinya sebenarnya Iya, seperti iya. itu permasalahan-permasalahan yang beliau hadapi seperti itu Pak. Baik, ini setelah saya observasi ya Bu Endang ya. Setelah melakukan coaching tadi dengan Ibu Ayu, Bu Endang udah sangat bagus gitu melakukan Terima kasih, Pak. proses coachingnya gitu ya. Baik, selanjutnya nih Bu, kira-kira nih, langkah-langkah apa yang akan dilakukan Bu Endang untuk mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot kepada Bu Ayu? Mungkin langkah-langkah yang akan saya lanjutkan ke depannya supaya saya bisa menjadi coach yang lebih baik lagi ya Pak ya, karena namanya masih proses belajar. Mungkin saya akan mencari beberapa referensi gitu ya, bagaimana menjadi seorang coach yang baik bagi rekan-rekan. Kemudian saya akan mencari atau berdiskusi dengan teman-teman yang lain untuk bisa melihat bagaimana sih menjadi seorang coach yang baik sehingga menghasilkan sebuah solusi yang baik juga seperti itu. Betul. Ini referensinya harus banyak nih. Iya, kalau mau banyak jadi- buktinya Pak. Mungkin jadi bisa jadi seorang video-video coach. juga, Iya. saya bisa lakukan itu Pak. Nah, jadi kira-kira kapan Bu rencananya Bu untuk mencari referensi? Rencananya sih mungkin segera ya Pak ya, karena tadi sesudah melakukan proses coaching tadi dengan Bu Ayu, saya merasa bahwa mungkin masih ada kekurangan di diri saya.
Jadi saya ingin belajar dengan segera bagaimana menjadi seorang coach. Mungkin insya Allah secepatnya saya akan mencari referensi-referensi untuk menjadi seorang coaching yang baik, ya, seorang coach yang baik ya Pak. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Ini Bu Endang sudah sangat baik sekali. Mudah-mudahan rencananya yang sudah direncanakan ini bisa segera dilakukan gitu ya. Terima kasih juga sudah menjadi observer kami dalam proses coaching ini Pak Eno. Baik, mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik ya Bu ya. Amin. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Selamat siang Bu Ayu. Selamat siang Pak Retno, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sehat Bu? Sehat Pak Retno. Iya. Ini Bu sesuai dengan janji kita kemarin ya. Iya. Saya akan sedikit berdiskusi dengan Ibu terkait dengan coaching yang akan saya lakukan menggunakan alur tirta. Nanti ada Ibu Endang ini akan melakukan coaching bersama saya. Nah, saya menjadi coachnya dan Ibu itu sebagai observernya. Baik Pak Retno, sesuai janji kemarin ya Pak ya. Iya Bu. Nah, Bapak akan menggunakan alur tirta benar Pak? Betul Bu, menggunakan alur tirta. Nah nanti ketika menggunakan alur tirta itu Pak, ada 4 kriteria penilaian yang akan kita gunakan untuk menilai. Yang pertama itu kurang baik, cukup baik, dan sangat baik. Iya Bu. Nah lalu Pak Retno, saya mau bertanya sedikit nih, kira-kira dari penilaian tadi, kompetensi coaching apa yang nanti yang akan Bapak kembangkan kepada coaching Bapak? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan ini adalah memberikan kehadiran penuh Bu terhadap coaching saya, lalu menjadi pendengar yang aktif, dan yang terakhir itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Nah Pak Retno, dari ketiga kompetensi tadi, mana kompetensi yang lebih spesifik yang akan Bapak gunakan ketika melakukan coaching nanti? Iya, rencananya ini Bu, saya ingin memberikan pertanyaan berbobot supaya ini coaching saya itu bisa menggali potensinya. Oke, Begitu baik. Bu. Nah, begini Pak, kan semua yang Bapak sampaikan sudah saya catat. Berarti untuk mengetahui Bu Endang nanti tercapai atau tidak dalam pengembangan kompetensi coaching nanti, kira-kira kapan Bapak dan Bu Endang akan melaksanakan coaching ini? Nah, ini Bu, kebetulan ya hari ini saya dan Bu Endang ini sudah janjian untuk melakukan coachingnya hari ini. Baik. Begitu. Saya akan menyampaikan pencapaian Pak Retno nanti setelah melakukan coaching bersama Bu Endang ya Pak. Iya, iya. Mohon bantuannya Bu, Ibu sebagai observer nanti membantu untuk melihat dan menilai saya sebagai coachnya. Terima kasih Bu Ayu Baik, atas Pak waktunya. Retno, sama-sama. Nanti temui saya lagi, panggil saja ketika Pak Retno mau melakukan coaching bersama. Baik Bu, nanti setelah Ibu Endang hadir, saya akan menghubungi Bu. Baik. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Pak Retno. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak, tapi ya agak gimana gitu Pak ya. Saya ini agak sedih, agak bingung gitu ya menghadapi proses pembelajaran di kelas saya gitu Pak ya. Anak-anak ini kok cenderung agak kurang semangat gitu loh Pak. Kenapa Bu? Ada apa ini? Iya, kalau mungkin ya, kalau yang saya lihat mungkin karena saya itu mengajarnya mungkin terlalu membosankan, karena saya itu menggunakan metode yang sama gitu, karena itu kan nggak ribet ya Pak ya. Simpel ya Bu ya. Simpel banget. Ya. Jadi bagaimana nih Bu? Apa yang ingin Ibu bicarakan tentang pertemuan kita hari ini? Iya, setelah saya buat janji dengan Pak Eno ya hari ini pinginnya itu ngobrol-ngobrol
supaya saya itu dapat solusi gitu loh Bapak atas permasalahan saya, bagaimana sih supaya anak-anak kita itu di kelas itu bisa semangat belajarnya gitu. Jadi kita juga ngajar itu kalau lihat anak semangat, kita juga semangat gitu Pak. Oh gitu ya Bu ya. Jadi Ibu ingin mencari solusi gitu ya dari obrolan kita. Karena saya berharap kan Pak Eno bisa memberikan saya solusi terbaik gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan ya Bu ya. Nah jadi menurut Bu Endang nih Bu, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu ini kurang bersemangat gitu dalam belajar? Kalau yang saya lihat ya Pak ya, mungkin karena saya itu ngajarnya masih pakai metode ceramah ya. Jadi cenderung saya itu yang lebih dominan di kelas. Jadi anak-anak itu kan hanya dengerin saya aja tuh kalau saya ngajar, kalau saya pakai metode ceramah kan. Jadi mungkin karena bosan melihat saya cerita mungkin menjelaskan di depan, jadi mereka itu bahkan ada yang ngobrol sendiri, ada yang tidur gitu loh Pak. Jadi monoton ya Bu ya? Iya, sangat monoton. Membosankan bagi anak-anak. Mungkin anak-anak ya. Nah jadi gini Bu, kira-kira apa saja nih yang membuat murid-murid Ibu itu merasa bosan di dalam kelas? Ya itu tadi ya, kalau yang saya lihat karena mungkin mereka tidak bisa mengekspresikan diri mereka ya, tidak bisa mereka itu mungkin ingin belajar yang sesuai kebutuhan mereka, tetapi mungkin sebagai guru saya itu tidak memenuhi kebutuhan mereka itu loh Pak. Jadi mereka itu hanya cenderung mendengarkan apa yang saya sampaikan saja, jadi lama-lama mungkin bosen gitu, jadi nggak semangat. Jadi Bu, menurut Ibu kira-kira metode ceramah tadi lebih efektif nggak Bu? Kayaknya kalau dilihat dari efek anak-anak ya Pak ya, mereka nggak antusias belajar, kayaknya nggak efektif lagi deh ya. Oke Bu Endang, kira-kira Bu Endang tahu tidak pembelajaran berdiferensiasi? Oh, pembelajaran diferensiasi ya Pak ya. Saya tahu itu pembelajaran diferensiasi ya Pak ya, itu pembelajaran yang memenuhi kebutuhan siswa gitu ya Pak ya. Jadi di kelas itu anak-anak itu, kalau saya pernah lihat video nih ya, anak-anak itu bagi kelompoknya ada yang visual, audio gitu ya Pak ya, ada yang kinestetik gitu. Nah ya, yang pemahaman saya itu Pak tentang pembelajaran berdiferensiasi Pak. Nah, kira-kira Bu Endang, kalau misalkan pembelajaran itu berdiferensiasinya bisa diterapkan di tempat Ibu, mungkin ini bisa lebih ya Pak ya, jadi bisa diterapkan di kelas saya mungkin ya Pak ya. Ribet nggak ya kira-kira? Terus metode apa lagi Bu kira-kira? Mungkin PBL bisa ya Pak ya. Ya PBL itu mungkin bisa menjadi salah satu solusi saya ketika mengajar. Jadi anak-anak itu dia belajar untuk memecahkan masalah. Jadi saya itu tidak sebagai pusat pembelajaran. Jadi anak-anak itu bisa sebagai pusat pembelajaran karena mereka aktif dalam belajar. Itu seperti itu ya Pak ya. Iya, itu saya setuju Bu dengan Ibu Endang. Ketika anak-anak menggunakan gaya belajarnya sudah dapat dengan ibunya, pembelajaran itu lebih menyenangkan. Saya akan pakai itu aja ya. Pembelajaran PBL yang terintegrasi dengan berdiferensiasi kayaknya bagus ya. Saya bisa pakai itu deh biar anak-anak lebih semangat belajarnya nanti. Iya, Masya Allah nih Bu Endang. Kira-kira pembelajaran berdiferensiasi itu bisa tidak ya diterapkan di kelas ini? Insya Allah bisa ya Pak ya. Ya. Mungkin saya akan mengatur anak-anak itu. Saya akan melihat bagaimana gaya belajar mereka masing-masing setelah ini nanti. Jadi mungkin kedepannya saya bisa menggunakan pembelajaran berdiferensiasi itu Pak. Masya Allah, betul sekali Bu Endang. Dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, insya Allah anak-anak itu bisa lebih semangat lagi belajarnya. Ya, jadi sekarang apa rencana Bu Endang untuk menyelesaikan permasalahan ini Bu? Mungkin rencana saya ke depannya, saya akan segera membuat rencana pembelajaran yang menggunakan metode yang menarik. Salah satunya tadi adalah metode PBL yang mungkin yang terintegrasi dengan berdiferensiasi tadi, sehingga anak-anak nanti bisa lebih semangat dalam belajar. Mungkin itu rencana saya ke depannya. Masya Allah, luar biasa nih Bu Endang.
Oh ya Bu Endang, tadi saya dengar kalau ada anak yang bosan gitu ya di dalam kelas ya, pada saat Bu Endang mengajar. Kira-kira bosannya ini karena apa Bu? Mengantuk atau? Iya, ada beberapa anak itu yang sampai ngantuk Pak, tertidur mereka itu. Nah saya tuh kurang tahu apakah anak itu tuh ngantuk gara-gara dengerin saya ngajar di depan, atau memang karena anak ini tidur terlalu larut malam gitu, atau dia main game sampai malam seperti itu. Nah Pak, jadi saya belum tahu alasannya. Jadi kira-kira belum tahu dulu ya Bu ya? Ya mungkin belum tahu, nanti kedepannya mungkin akan saya panggil ya Pak ya, akan saya panggil, akan saya tanyain kenapa sampai ngantuk di kelas. Jadi nanti supaya kita tahu solusi untuk si anak. Kalau memang itu karena saya ngajarnya monoton, mungkin saya akan perbaiki tadi ya, saya sudah punya rencana perbaiki. Tapi kalau memang nanti gara-gara si anak ini ternyata malam tidurnya malam gara-gara main game, mungkin kita akan diskusi juga dengan wali kelasnya, atau mungkin dengan guru BK, dengan orang tuanya seperti itu. Jadi mungkin ada penyelesaian masalah mungkin ke depannya. Betul, ini yang nanti akan dilakukan sama Bu Endang ya. Baik. Terus kira-kira nih menurut Ibu Endang, siapa saja yang terlibat nanti dalam kegiatan Bu Endang ini menyelesaikan masalah ini? Oh, ini ya. Mungkin saya nanti bisa belajar atau diskusi untuk proses perbaikan saya ke depannya ya Pak, pembelajaran saya jelas. Ini saya bisa berdiskusi dengan kepala sekolah ya Pak ya, sebagai leader di sekolahan. Kemudian mungkin saya juga akan berdiskusi dengan wakil kepala bidang kurikulum ya Pak ya, karena memang itu menyangkut dengan kurikulum. Saya ingin menambah ilmu bagaimana cara mengajar yang baik di kelas. Mungkin juga dengan teman-teman rekan sejawat dan senior gitu ya Pak ya. Atau mungkin saya juga bisa banyak nonton video pembelajaran di YouTube mungkin ya. Jadi bisa banyak referensi yang saya dapatkan gitu. Jadi harus banyak berkolaborasi. Iya, ya, Bu, sepertinya harus seperti itu ya Pak ya. Kita nggak bisa maju sendiri sih kayaknya ya. Harus banyak belajar dari orang lain. Iya, referensinya juga harus dipenuhi ya Bu ya. Sehingga pembelajaran itu nggak terlalu monoton. Siapa tahu anak-anak yang tidur kemarin gara-gara kayak ngajarnya nggak bagus ya. Iya, Masya Allah. Oh iya Bu, ini kira-kira bagaimana komitmen Ibu Endang untuk membuat sebuah rencana pembelajaran yang berdiferensiasi? Komitmen saya ya insya Allah ya ke depannya, agar anak-anak juga semangat dalam belajar, saya berkomitmen insya Allah akan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak pada murid, di mana murid itu sebagai pusat pembelajaran, dan saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi mungkin Pak, seperti itu. Wah, keren sekali nih Bu. Jadi saya sangat mendukung komitmen Ibu Endang sebagai seorang guru yang akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih Pak. Ini kapan kira-kira Bu? Insya Allah segera ya Pak ya, karena saya sudah melihat siswa itu mungkin mereka sudah jenuh, jadi mungkin akan segera saya lakukan dalam minggu-minggu ini untuk segera mencari referensi tentang pembelajaran yang menyenangkan, lalu saya bisa menerapkan itu di kelas. Baik, Masya Allah Bu Endang, jadi semuanya permasalahan sudah terjawab gitu Bu Endang. Terima kasih ya Pak Eno ya. Jadi saya punya tempat untuk bercerita tentang keluh kesah saya dan menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi Bu Endang, dan jangan sampai ada anak yang tertidur. Iya. Terima kasih ya Pak Eno atas bantuannya hari ini. Semoga kita bisa lebih baik lagi ke depan. Baik, sama-sama Bu Endang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Pak Retno, tadi kan sudah melaksanakan coaching bersama dengan Ibu Endang. Saya juga sudah memperhatikan, mengamati kegiatan coaching tadi bersama dengan Bu Endang. Menurut Bapak nih, bagaimana hasil yang coaching yang sudah Bapak lakukan hari ini? Baik Bu Ayu, alhamdulillah ya, hasilnya baik Bu. Coach saya juga sudah menemukan solusi terbaiknya setelah saya melakukan coaching dengan metode alur tirta. Jadi
Jadi artinya Ibu Endang sudah menemukan solusi atas permasalahan yang Ibu Endang hadapi di dalam kelas ya Pak. Betul Bu. Ya. Iya. Nah kita langsung aja bahas analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Bapak dapatkan atau lakukan yang saya sampaikan di awal tadi ya Pak ya. Iya. Kira-kira nih Pak, dari coaching yang udah Bapak lakukan bersama dengan Ibu Endang, ketercapaian indikator yang kita sebutkan di awal tadi, coba bisa nggak Bapak ceritakan apakah tercapai, apakah tidak? Iya. Saya sudah memberikan kehadiran penuh ya terhadap coaching saya pada saat melakukan coaching. Kemudian saya sudah menjadi pendengar yang baik karena si coaching tadi itu banyak bercerita tentang solusi tentang permasalahannya gitu ya Bu ya. Lalu saya juga aktif dan menatap serta fokus pada coaching sehingga ini bisa memberikan kenyamanan coaching terhadap coachingnya itu Bu. Kemudian saya juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi-potensi yang ada pada coaching saya. Itu tadi Ibu Endang gitu ya. Baik Pak Retno, dari yang saya lihat juga, dari yang saya amati tadi Pak Retno memberikan coaching kepada Ibu Endang. Saya juga telah mencatat apa saja yang Bapak sampaikan kepada Ibu Endang, dan semua yang Bapak lakukan itu memang sudah baik dan Bapak sudah melakukan coaching dengan baik. Terima kasih Bu Ayu telah melakukan penilaian terhadap saya. Baik, selanjutnya ini Pak, langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan untuk mengembangkan kompetensi khususnya nih seperti yang tadi di awal Bapak katakan kriteria spesifik itu kan memberikan pertanyaan berbobot. Jadi apa langkah-langkah yang akan Bapak lakukan dalam mengembangkan kompetensi ini Pak? Baik Bu Ayu, nanti saya akan mencoba untuk melaksanakan refleksi diri terlebih dahulu, kekurangan apa saja yang ada pada diri saya, kemudian saya akan melakukan perbaikan diri, kemudian mencari referensi terbaik gitu ya untuk melakukan coaching selanjutnya. Baik Bapak, jadi Pak, apa nih rencana Bapak mencari referensi tersebut? Ini akan segera saya lakukan Bu Ayu, karena mengingat ya untuk perbaikan diri, jadi semuanya harus segera nanti akan saya lakukan untuk mencari referensi terbaik. Baik Pak Retno, jika sudah ketemu referensi yang baik dan segera dilaksanakan, kita akan bertemu lagi dan saya akan melihat kembali bagaimana progres Bapak dalam memberikan coaching yang lebih baik lagi kepada rekan-rekan lainnya. Baik Bu Ayu, terima kasih atas kesempatannya telah memberikan penilaian terhadap saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi langkah awal buat saya menjadi coach yang lebih baik lagi terhadap coaching saya. Terima kasih Bu Ayu telah meluangkan waktunya. Selamat siang. Demikianlah proses demonstrasi kontekstual kami untuk modul 2.3 tentang praktek coaching dari saya, Endang Fitrianingsih, CGP Angkatan ke-9, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, bersama teman-teman saya, Pak Eno dan Ibu Ayu. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.